Apa yang jadi anomali besarnya? Bahwa SBN kita dilanda isu besar. Karena SBN suka tidak suka underlying-nya APBN. Jadi kalau sekarang pemerintah melaporkan defisitnya sampai ke 3%, shortfall pajaknya terendah sepanjang sejarah, market share konsumsi rumah tangganya di bawah angka rata-rata annual pertumbuhan selama 14 tahun terakhir, berdasarkan hitungan Indonesia akan mengalami penurunan PPN akibat konsumsi yang melemah. Indonesia akan mengalami penurunan PPH akibat daya beli yang melemah mengakibatkan sektor real yang makin terganggu. Penerimaan negara Indonesia akan turun. Artinya akan dibaca di situ underlying yang namanya SBN dalam kondisi isu besar yang tertekan. Apakah antara kurs rupiah yang melemah dengan IHSG yang menguat itu anomali? Begini pemikirannya, saya kembali dulu kepada apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yubisadewa. Ya. Menteri Keuangan Purbaya mengatakan kalau IHSG naik, domestiknya tidak kuat. Udah pasti ada capital inflow dari asing. Dia bilang artinya harusnya kalau ada capital inflow karena asing buy di saham, harusnya rupiahnya juga menguat. Itu statement dari Pak Purbaya. Makanya menurut beliau bahwa ini ada yang aneh, tanya ke Bank Sentral. Tapi dalam beberapa kesempatan saya baca statementnya Bank Sentral, walaupun tidak disampaikan langsung oleh anggota Dewan Gubernur, ya lewat kepala Departemen Komunikasinya, Bank Sentral mengatakan bahwa yang terjadi itu terjadi capital outflow di SBN. Jadi kita harus paham dulu nih bahwa rupiah itu sebetulnya untuk di Indonesia itu adanya di pasar uang antar bank yang dibuka oleh Bank Indonesia. Nah itu semua tuh ada underlying-nya. Underlying-nya terkait dengan ekspor impor. Jadi tentu kalau ekspor yang diperkarakan oleh Bank Indonesia sampai hari ini dan juga oleh pemerintah terkait dana hasil ekspor, di mana misalnya ekspornya naik, tapi capital inflow-nya tidak terjadi, itu diakibatkan oleh dana hasil ekspor yang parkir di luar negeri. Itu satu sisi. Kemudian demand terhadap rupiah akan naik terkait dengan impor. Ketika orang impor akan naikin rupiah. Jadi artinya kalau net importir dari sudut pandang itu pasti rupiah akan mengalami demand US dollar yang lebih besar, rupiah melemah. Kemudian dari mana lagi datangnya pasar uang antar bank ini underlying-nya? Portofolio. Portofolio ini pasar keuangan kita hanya mengenal saham dalam hal ini di Bursa Efek Indonesia dan kemudian pasar sekunder dari surat utang negara, surat berharga negara SBN. Jadi artinya kalau asing dalam posisi capital inflow membeli yang namanya saham, membeli yang namanya SBN di pasar sekunder, maka yang namanya demand terhadap rupiah naik, rupiah menguat. Sebaliknya, kalau asing menjual saham, asing menjual SBN, maka yang namanya demand terhadap US dollar akan meningkat, maka US dollar akan naik. Tuh. Kedua, jasa remitansi. Jasa remitansi ini terkait dengan kebutuhan yang dilakukan oleh warga negara. Dalam hal ini misalnya anak sekolah di luar negeri mengirimkan uang US dollar. Transaksinya dari sini dari rupiah, tentu akan terjadi demand yang meningkat terhadap US dollar. Kemudian ada terkait dengan dividen, terkait dengan pariwisata, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi yang boleh dibilang, yang punya derajat elastisitas yang besar itu sebetulnya terkait portofolio, dalam hal ini pasar keuangan. Karena pasar keuangan ini boleh dibilang dia berjalan ketika jam perdagangan clearing yang dilakukan oleh Bank Sentral juga buka, pasar keuangan juga buka. Baik itu di saham, di Bursa Efek Indonesia, maupun di SBN yang dalam bentuk over the counter. Nah ini perlu dipahami dulu nih, dua titik perbedaannya. Perbedaan pertama, di saham itu kita memperlakukan yang namanya continuous auction, lelang berkelanjutan. Jadi artinya harganya itu terus berkelanjutan dalam setiap detik tergantung pembentukan harga yang terjadi di market. Namanya continuous auction, lelang berkelanjutan. Tapi kalau untuk pasar SBN itu over the counter.
Jadi over the counter itu misalnya saya dengan Kang Jana misalnya, saya mau jual SBN saya, ya anggap aja FR01 dibeli oleh Kang Jana dengan harga referensinya ke Indonesia Bond Pricing, ya itu yang anak perusahaannya Bursa Efek Indonesia. Kemudian dari transaksi itu dilakukan over the counter, nanti akan membentuk harga SBN hari ini. Jadi kalau harga SBN-nya naik, maka yield-nya akan turun. Karena kan seperti Bapak Ibu sekalian, eee, para profesor ketahui ya, kalau harganya naik berarti kan angka kuponnya, dibeli dengan harga yang lebih tinggi, berarti yield-nya turun. Itu artinya positif juga, artinya suku bunga akan rendah karena yield-nya turun. Tapi kalau misalnya dia jual, harganya turun, maka yield-nya akan naik. Nah, itu dulu pemahaman yang harus kita pahami dulu. Nah, sekarang apa yang dijelaskan oleh, Bank Indonesia lewat, Departemen Komunikasinya. Menurut Bank Indonesia, di awal tahun ini, outflow di transaksi SBN yang dilakukan oleh asing lebih besar dari inflow yang masuk dalam transaksi asing di saham. Jadi kurang lebih Bank Indonesia melalui Departemen Komunikasinya menjelaskan bahwa sebetulnya pembentukan harga rupiah yang melemah walaupun IHSG-nya naik, sebetulnya diakibatkan asing jual SBN, dalam hal ini surat utang pemerintah, lebih besar volumenya dibandingkan asing membeli saham. Ya, tapi ini yang harus kita pahami dulu. Nah, jadi kalau penjelasan ini kita anggap sebagai penjelasan yang logis, ya logis-logis saja. Misalnya saja, asing beli sahamnya hanya, sekitar 100 gitu, dia jualnya 2.000, ya pasti kan inflow 100, outflow 200, net outflow 100. Ya artinya kalau penjelasan Bank Indonesia nge-refer ke situ, ya melemah. Nah, tapi di titik mana yang bisa kita lihat bahwa ini indikator ada sesuatu yang sebetulnya masalah bagi perekonomian kita? Satu, saya berkali-kali mengatakan bahwa yang namanya di pasar keuangan ini, saya nggak akan pernah bisa jadi bandar. Bandar itu apa sih? Bandar itu saya bisa menaikkan, menurunkan, dan membuat harga tetap. Ada yang pidana, yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, di Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95. Ada yang disebut dengan teknik perdagangan. Walaupun kalau Bapak Ibu sekalian tanya ke saya, kita belum bisa meratifikasi yang namanya teknik perdagangan khususnya di saham. Karena kita belum meratifikasi sistem dealer. Kita ini sekarang baru sistem brokerage. Jadi sistem brokerage continuous auction. Yang namanya sistem brokerage continuous auction itu sebetulnya tidak ada yang namanya market intervensi yang dibenarkan oleh yang namanya regulasi. Jadi boleh dibilang kita itu berada dalam posisi pasar yang seolah-olah yang betul-betul sempurna. Artinya betul-betul pasar yang tidak ada intervensinya. Di mana itu sebetulnya ya tidak ada. Karena bahkan New York Stock Exchange sendiri yang efisien market hipotesisnya terbaik, tidak ada yang efisien market hipotesis sama dengan satu. Kan tentu Bapak Ibu sekalian kalau di teori portfolio management kan mengatakan bahwa efisien market hipotesis kalau dia sama dengan satu, berarti kan teori Adam Smith itu berlaku. Terjadi persaingan sempurna di pasar, terjadi segala macam bahwa harga tidak terdistorsi, mencerminkan kekuatan supply demand. Tapi kenyataannya yang paling baik saja itu New York Stock Exchange tidak sama dengan satu. Makanya yang diberikan jaminan oleh New York Stock Exchange ketika mereka terkena krisis Great Depression tahun 1929 yang kemudian melahirkan berbagai macam amandemen di Amerika Serikat, termasuk juga amandemen Undang-Undang Pasar Modalnya, Securities Exchange Act 1934, mengamandemen Securities Exchange Act sebelumnya. Mereka juga kemudian mereposisi yang namanya disebut dengan pasar dealer. Dengan kata lain, bahwa yang namanya bursa itu tidak bisa dienyahkan yang namanya kepentingan likuiditas. Jadi kalau nggak ada likuiditasnya, nggak menarik ini barang.
Nah, artinya bahwa orang itu bisa cari uang dari likuiditas, cari untung dari capital gain-nya. Nah, saya ingin meng-quote lagi apa yang dikatakan oleh Purbaya, "Jangan yang spekulasi berlebihan, jangan kelebihan deh," gitu. Artinya sebetulnya ya, kalau kita mau refer teori, artinya satu, fungsi uang menurut Keynes segi transaksi. Kebutuhan transaksi kan tadi, terkait dengan ekspor impor, terkait dengan remitansi, terkait dengan apa, transaksi-transaksi yang dilakukan. Kemudian kan Keynes juga bilang fungsi uang kedua adalah untuk berjaga-jaga, menabung. Artinya kan kalau orang punya kelebihan pendapatan, orang punya kelebihan pendapatan itu entah dari bekerja, dari sektor real, entah pendapatan dari portofolionya, dia tabung di bank. Ini yang disebut dengan peningkatan dana pihak ketiga kalau di kita, di perbankan, DPK. Nah, yang ketiga sebetulnya Keynes mengatakan, kalau di saat ekonomi sedang tidak penuh ketidakpastian dan negara tidak mengambil perannya dengan meningkatkan suku bunga, maka yang akan terjadi pasar keuangan akan menjadi arena spekulasi berlebihan. Di sini titik perbedaan antara Keynesian dengan kaum monetaris yang dipelopori oleh Friedman. Karena kalau menurut Friedman, alih-alih bahwa ingin menormalisasi ekonomi karena ketakutan akan spekulasi berlebihan, malah justru menstop ekonomi. Ini juga yang jadi keyakinan Pak Purbaya. Dia selalu bilang berkali-kali bahwa bank sentral mencekek likuiditas. Padahal kalau kita ngomong kepada Keynes, kalau dia tidak cekek likuiditas, maka spekulasi berlebihan akan bertambah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya artinya di sini menyoroti dalam dua sisi mata uang sebetulnya Pak Purbaya tidak konsisten. Satu sisi dia menginginkan teori likuiditas, artinya bahwa bank sentral itu jangan cekek uang, bahasa kasarnya begitu. Tapi di sisi lain dia juga mengatakan jangan dong spekulasi berlebihan. Nah, ini kan sebetulnya menurut saya kalau kita bahasnya dengan kepala dingin yang tenang, sebetulnya kowe iki maunya opo gitu. Jadi sebetulnya Anda ini maunya apa gitu. Mau melakukan stabilisasi dulu atau Anda percaya bahwa teori likuiditas akan membuat ekonomi ini bergerak. Nah, di titik ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Yang terjadi artinya kalau sekarang saya sebagai bandar di pasar keuangan, saya ingin menggerakkan persepsi pasar ikut kepada saya, maka saya akan melakukan sebuah statement ataupun aksi korporasi kalau dia korporasi, ataupun juga aksi riset kalau dia lagi lembaga riset, atau juga aksi bank sentral yang akan menggiring orang ikut ke arah omongan saya. Dan ini kan yang selalu berkali-kali dilakukan oleh Purbaya, bahwa dia ingin melakukan sebuah persepsi orang percaya bahwa dengan likuiditas yang 275 triliun itu bahwa pemerintah aja yakin, masa lu nggak yakin? Kurang lebih begitu yang ingin diciptakan. Tapi menurut saya, satu kritik saya, yang namanya orang yang dianggap living legend terhadap yang namanya kebijakan by perception, itu namanya Alan Greenspan. Makanya Alan Greenspan bisa jadi gubernur The Fed melampaui sampai 4 periode. Karena Alan Greenspan berhasil mengatakan bahwa ke depan inflasi di sini. Tapi kemudian akan terjadi juga langkah-langkah berikutnya yang mengikuti apa perkataan Alan Greenspan. Singkatnya Bapak Ibu sekalian, artinya kalau Anda ingin bermain di arena ini, Anda harus menguasai uang beredar dan efek beredar, Anda harus menguasai isunya. Pertanyaannya, isunya kita itu mengalami tekanan fiskal. Ini dibantah terus oleh pemerintah. Padahal kalau sekarang kita tarik garis ini ke Maret, Februari 2025, JP Morgan dan kemudian MSCI ini dia juga memasukkan beberapa portofolio dalam posisi dia. Sinyalnya sangat jelas. JP Morgan, Morgan Stanley, MSCI di Februari mengatakan bahwa Indonesia mengalami tekanan fiskal
karena mengalami penurunan penerimaan negara. Ini kita belum bicara tahun ini nih, ini kita bicara Februari 2025. Jadi MSCI, Morgan Stanley, JP Morgan, semua mengatakan Indonesia mengalami tekanan fiskal karena terjadi penurunan penerimaan negara dalam hal ini pajak, di saat Indonesia ekspansif fiskal. Dalam artian apa? Belanja quick win dari pemenang pemilu yang juga ekspansi. Di saat Indonesia juga mengalami peningkatan jumlah belanja rutin yang diakibatkan oleh peningkatan pembayaran hutang jatuh tempo. Ini kalau Bapak Ibu sekalian cermati, di sekitar November ataupun Desember 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat dengar pendapat di DPR mengatakan bahwa memang Indonesia akan mengalami peningkatan yang namanya pembayaran hutang jatuh tempo di 2025, 2026, 2027. Angkanya menurut beliau rata-rata di sekitar 850 triliun. Dalam pernyataan Sri Mulyani Indrawati seperti Menteri Keuangan di akhir tahun 2024 di Komisi 11 DPR, dia mengatakan, tapi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, karena di 2024 ini saja kita membayar hutang jatuh tempo 400 triliun. Bapak Ibu sekalian kan nggak tahu kan, tahu-tahu selesai begitu saja, karena kami melakukan revolving. Garis bawahi kata revolving. Jadi kata revolving itu artinya yang ditempuh oleh Kementerian Keuangan adalah mengganti surat utang yang jatuh tempo dengan surat utang baru. Jadi ini kenapa saya dengan teman-teman di Bright Institute dengan Mas Awalil dan sebagainya menyoroti bahwa sebetulnya hutang neto itu bukan yang 860, karena kalau sekarang kita menghitung juga pemerintah harus revolving hutang jatuh tempo 850 juga, itu akan jadi 1.600 triliun kebutuhan penyerapan surat utang kita di 2026. Kalau tidak pakai revolving, 850-nya pakai apa? Pakai penerimaan negara. Lah, penerimaan negaranya sendiri turun. Jadi ini cara bacanya, isu besar di market itu Indonesia mengalami penerimaan negara, belanjanya naik, pasar surat utang dunia dilanda oleh yang disebut dengan faktor Jepang. Faktor Jepang ini apa? Jepang ini kesal betul rapatnya bahwa selama ini dia boleh dibilang memayungi likuiditas di Asia dengan kebijakan suku bunga rendahnya, sehingga ada carry trade yen, sehingga akhirnya Asia basah likuiditasnya. Dan ini kelihatannya dimanfaatkan dengan baik oleh Cina dengan kebijakan devisa kontrolnya dalam membangun sektor realnya dan membuat Jepang cukup kelabakan. Bapak Ibu sekalian, sinyal ini sudah sangat jelas sebetulnya di 2022. Bank Sentral Jepang mengatakan bahwa kita akan melakukan normalisasi kebijakan at all cost, meskipun Bank Sentral Jepang akan mengalami pencatatan rugi akibat pelepasan surat utang Jepang untuk menghindari yang namanya carry trade lagi. Jadi faktor Jepang ini jarang sekali dibahas. Kita selalu membahasnya tuh faktor Amerika, faktor segala macam. Faktor Jepang ini yang menaikkan yieldnya, bahkan sekarang sudah mencapai rekor yield tertinggi Jepang menuju mendekati ke angka tahun 80 dia, karena kan kebijakan turnaround dia dilakukan di 80 ketika krisis Amerika Latin. Ini Jepang sudah mulai mendekati ke sana. Dan banyak di berita-berita hari ini mengatakan Japan bond crash to Asia. Ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan dalam konstruksi bahwa kalau namanya diferensiasi suku bunga antar bank sentral, BI rate turun di saat Jepang naik, logis nggak? Logis. Kalau kita memang tidak tergantung dana asing. Tidak logis. Kalau kita sebetulnya yang namanya uang beredarnya sangat bergantung ekses likuiditas asing. Di sini inkonsistensi menurut saya.
Kalau apa-apa mengatakan duit kita banyak, padahal duitnya mohon maaf seuprit doang. SAL itu total-total kalaupun mau dihabisin semua 400 triliun. Sementara sekarang kita bicara angka berapa? Berapa ribu, hampir berapa ribu triliun uang berputar untuk likuiditas selama ini. Nggak ada seupritnya. Saya belum membahas undisbursement loan-nya. Kredit-kredit yang tidak tersalurkan. Saya baru bicara tentang uang beredar di sistem clearing aja gitu. Jadi kalaupun angka 275 itu beredar dalam sistem clearing, nggak seupritnya. Saya hanya ingin mengatakan, Anda yakin Anda market maker dengan uang segitu? Nah, jadi menurut saya sebetulnya ada beberapa yang ingin dilakukan counter cyclical. Ya, untuk kaum netizen sih mungkin, "Wah bagus nih, out of the box." Tapi kita ini berkomunikasi bukan sama netizen, berkomunikasi sama hedge fund. Hedge fund nggak bisa diomongin bahwa, "Oh kita pesimis," yang dia pikirin cuman satu, udah ujung-ujungnya duit, dia juga ngelola duit, dia juga harus ada untungnya, harus ada segala macamnya. Kalau ngomong sama netizen sih enak gitu, "Wah kita ini hebat nih," segala macam. Jadi menurut saya, kita terjebak kepada komunikasi dengan netizen, dengan domestik, padahal domestiknya bukan pemain, pemainnya hedge fund. Apa indikatornya? Purbaya sering mengatakan bahwa, "OJK beresin dong saham gorengan, beresin dong soal free float." Artinya, Purbaya sendiri pun mengakui bahwa investor domestik kita follower dengan basis investor yang rendah. Kalau dia follower, ikut kepada gendangnya asing yang berlaku. Nah itu ya, jadi artinya saya ingin memberikan gambaran, who move the cheese, kan ada buku yang tentang, ini yang siapa yang memindahkan keju saya. Nah ini kan banyaklah bukan hanya Robert Kiyosaki, kan kalau ngomongin tentang capital market itu banyak sekali buku-buku. Salah satu buku yang menarik itu adalah buku yang judulnya Siapa yang Mindahin Keju Saya. Nah yang mindahin keju ini, apakah Menteri Keuangan dengan persepsinya, Menteri Keuangan dengan ngebandar seangka 275 yang kemudian juga dia tarik lagi 75-nya gitu ya. Apakah juga yang memindahkan keju ini bank sentral kita BI, ataukah yang memindahkan keju ini bank sentral negara maju? Itu dulu yang perlu kita analisa sebelum kita bicara tentang heroik patriotik, tentang nasionalisme. Karena menurut saya suka tidak suka, kita sudah terjerembab terlalu jauh dalam rezim devisa bebas dari LUIMF. Maka cara kita melihatnya, seberapa jauh kita terjebak dalam lubang devisa bebas itu. Anda tidak bisa ketika Anda terjebak dalam lubang devisa bebas yang besar, Anda seolah-olah punya pikiran devisa kontrol. Bahkan punya pikiran pengen cetak duit kayak Amerika Serikat. Jadi kan isu yang sekarang beredar ini bahwa masuknya Tommy Jiwandono ke BI karena kecenderungan BI mau melakukan cetak duit. Setahu saya cetak duit itu hanya bisa dilakukan oleh negara maju karena negara maju mengekspor pembiayaan inflasinya ke negara berkembang. Lah kalau kita siapa yang mau biayain gitu? Kalau kita juga mau cetak uang, karena cetak uang itu dari capital gain. Nah baik ya, itu cara berpikirnya dulu. Sekarang kita lihat nih Bapak Ibu sekalian, apa yang jadi anomali besarnya? Artinya, satu, confirm bahwa SBN kita dilanda isu besar. Apa isu besarnya? Karena SBN suka tidak suka underlying-nya APBN. Jadi kalau sekarang pemerintah melaporkan defisitnya sampai ke 3%, shortfall pajaknya terendah sepanjang sejarah, kemudian market share konsumsi rumah tangganya di bawah angka rata-rata annual pertumbuhan selama 14 tahun terakhir, berdasarkan hitungan Indonesia akan mengalami penurunan PPN akibat konsumsi yang melemah. Indonesia akan mengalami penurunan PPH akibat daya beli yang melemah mengakibatkan sektor real yang makin terganggu, produksi terganggu, PPH terganggu, penerimaan negara Indonesia akan turun. Artinya akan dibaca di situ underlying yang namanya SBN dalam kondisi isu besar yang tertekan.
Pemerintah melawan isu ini dengan mengatakan tidak ada apa-apa. Saya simpel aja, Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengatakan di World Economic Forum, Indonesia tidak pernah default surat hutang, kalau Presiden Prabowo sendiri tidak tahu bahwa di pasar, sekarang isu besarnya Indonesia masuk dalam profil resiko seperti Meksiko tahun 1978. Karena Meksiko tahun 1978, debt to GDP rasionya 31%, kita 44%. Tapi Meksiko mengalami pemburukan cepat, begitu yang namanya penerimaan negaranya jatuh, di saat dia harus bayar hutang jatuh tempo yang tinggi. Jadi artinya Presiden Prabowo mengatakan ini di World Economic Forum, dia mengkonfirmasi bahwa isu itu memang ada di pasar. Isu itu memang ada di hedge fund. Dia hanya ingin memberikan kepastian kepada pasar, Indonesia tidak punya tradisi default. Ya memberikan kepercayaan, ya monggo saja. Tapi kan kembali lagi orang akan melihat bahwa apakah dalam perjalanan kita ke depan ini, Indonesia bisa merecovery persoalan-persoalannya ini. Jadi satu, dengan mengatakan capital outflow di SBN itu besar, artinya kita mengalami yang namanya isu besar di SBN, isunya adalah daya tahan tekanan fiskal kita. Bapak Ibu sekalian, tahun 2016, setelah sebelumnya di tahun 2014, 2012, ketika The Fed itu menghentikan tapering off quantitative easing, kebijakan uang murah yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat di 2011. Di 2012, Janet Yellen, Chair The Fed pada waktu itu mengatakan, The Fed akan melakukan normalisasi neraca. Artinya, dia menghentikan yang namanya operasi moneter memberikan likuiditas ke pasar, sekaligus The Fed minta pasar membeli kembali underlying yang selama ini diberikan pasar untuk mendapatkan uang dari The Fed, yaitu surat utang pemerintah Amerika Serikat. Jadi dibalik yang tadinya repo menjadi reverse repo. Itu yang disebut dengan normalisasi. Pada waktu itu, Paul Singer dari hedge fund Elliott Management mengatakan, this is the era, the new big shock. Dan menurut Paul Singer, shocknya berbeda dengan krisis Asia tahun 98, berbeda dengan krisis .com tahun 90. Menurut dia, ini mengulang apa yang akan terjadi di tahun 80, bahwa yang akan crash pasar surat utang pemerintah di dunia. Jadi, yang dikatakan oleh Paul Singer, sebagai hedge fund, saya akan melakukan short di obligasi pemerintah. Karena pada waktu itu obligasi pemerintahnya masih tinggi harganya. Kalau saya short berarti kan saya jual di atas dan saya tahu harganya akan turun ke bawah, nanti saya beli ke bawah. Artinya kan dalam perspektif seperti itu, saya jual di harga terbaik, beli di harga terbaik pula nantinya. Siapa korbannya? Paul Singer dicatat di tahun 2016 menjatuhkan Argentina. Bapak Ibu sekalian boleh search di Google. Argentina kena sama Paul Singer. Apa yang terjadi di Indonesia? SBN kita Bapak Ibu sekalian mengalami koreksi harga terbesar di 2016 sampai ke angka 82. Jadi kalau angka IPO-nya SBN 100, di tahun 2016 angkanya ke 82. Bicara rupiah hari ini, itulah titik awal rupiah melemah secara berkelanjutan sampai ke hari ini. Jadi kalau kita lihat basisnya seperti saya sampaikan di Kompas ketika Kompas nanya saya. US dollar index 97 pada waktu sebelum 2016 itu adanya di angka 13.800-an. Ketika di 2016 kita kena hantam oleh penurunan SBN yang sampai ke 82, rupiah kita masuklah ke 14.800. Nah, setelah itu terjadilah kemudian yang namanya recovery lagi
dan pada waktu itu OJK melakukan stress test. Menurut OJK, angka SBN yang sampai ke angka 82 itu, situasi perbankan kita CAR-nya masih aman. Tapi dia tidak ngomong sampai angka berapa. Tapi kan balik lagi, kalau orang ngomongin stress test berarti dia lagi stres gitu, kalau kesimpulan saya kan begitu aja. Jadi artinya kalau orang ngomong sebuah statement sama juga kayak Presiden Prabowo ngomong Indonesia tidak akan default. OJK juga di 2016 mengatakan dia merilis stress testnya bahwa perbankan tidak ada masalah. Nah, singkat cerita Bapak Ibu sekalian, terjadi perubahan porsi. Ada beberapa ekonom yang saya lihat bahwa kita sengaja melemahkan rupiah kita sejak 2016 itu. Dengan alasan untuk mendorong ekspor dan sebagainya dan sebagainya. Ya, saya tidak terlampau setuju sih. Karena kalau menurut saya, Bank Indonesia pada waktu itu konsentrasinya berubah. Dia mencegah yang namanya krisis perbankan akibat penurunan CAR diakibatkan SBN. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Jadi SBN ini menjadi dominan faktor dalam penghitungan CAR. Dan ini kita ngomong 2016. Di 2016 itu di internasional sudah berlaku International Accounting Standard. Begitu harga pasarnya dari 100 misalnya ke 82, maka di International Accounting Standard yang berlaku sejak di tahun 2016 di luar, itu harus langsung diimpel. Artinya apa? Perbankan harus langsung membiayakan. Kalau dia membiayakan berarti CAR-nya langsung terkoreksi. Jadi secara teknikal sebetulnya pada saat 2016 itu karena kita belum menerapkan PSAK 71, 72 dan 73, sebetulnya impairment dilakukan langsung itu belum terjadi. Jadi baru pakai rasio kira-kira keraguannya berapa. Jadi pembiayaan dari 100 ke 82 itu belum dibiayakan sehingga sebetulnya perbankan masih aman. Nah, ini dari sudut pandang saya melihat. Saya melihat pada waktu itu BI merubah kebijakan. BI berubah kebijakan, dia mengakumulasi terus setiap asing melepas SBN, BI beli. Kemudian BI tidak mentradingkannya. BI simpan di neracanya. Ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat. Terjadi pergeseran. Yang tadinya SBN itu BI itu hanya dari 12%, sampai hari ini BI sudah sampai ke 45% di neraca asetnya. Jadi artinya apa? BI sebetulnya melakukan konsentrasi yang namanya harga SBN, dia jaga agar tidak jatuh, agar tidak ada impairment yang berlaku kepada sistem perbankan yang berdampak kepada CAR. Karena kan kita tahu gitu, kalau CAR turun ya ras perbankan dan sebagainya kayak krisis 98. Nah, jadi dari situ Bapak Ibu sekalian, ini poin saya. Kita patut galau loh. Kalau BI mengatakan capital outflow di SBN besar, bahkan lebih besar dari capital inflow di saham, SBN kita harganya yang 10 tahun masih di atas 100 Bapak Ibu sekalian. Kebayang nggak oleh Bapak Ibu sekalian? Masih 100 aja, kita sekarang udah mendekati 17.000 rupiahnya. Kalau dia hantem terus ke bawah, mau ke berapa kita? Nah, saya ingin mengatakan, kenapa bisa ditahan di atas 100? Ya karena BI dalam posisi SBN beredar 45%-nya di tangan BI. Dan BI tidak mentradingkan. Dan Bapak Ibu sekalian boleh cek. BPJS Ketenagakerjaan kalau kita lihat neracanya, yang namanya SBN juga hold di dalam posisi on trade. Jadi sebetulnya pemerintahan ini, BI nyekek SBN 45%, dari total portofolio dana jaminan sosial menurut Dirut BPJS Ketenagakerjaan sudah hampir 82% di SBN, itu hold. Artinya dalam posisi apa? 45 di BI, ya let's say mungkin plus sekitar 20 di BPJS, 60% SBN itu tidak berputar, dipegang. Tidak ditradingkan baik oleh BI maupun BPJS, sehingga harganya bisa stay tune di angka tetap di atas 100.
Tapi yang punya 30-40 ya tetap bisa mainin juga di 30-40-nya lewat over the counter. Ini yang BI bilang outflow-nya lebih besar. Tapi satu sisi, harganya bisa di-maintain. Ini yang menjelaskan bahwa outflow ini menurut saya sinyal tidak cukup baik. Kedua, kita ngelihat ke sahamnya, sesuai dengan pertanyaan kita topik hari ini. Sahamnya naik ke atas gitu. Kata Pak Purbaya, saham itu forward looking. Artinya orang percaya sama ekonomi Indonesia sehingga dia buy ke depan karena percaya bahwa ekonomi akan membaik. Makanya saya hanya ingin ya kalau di sini ada Pak Purbaya ini lebih enak sebenarnya Kang Jana gitu. Sebenarnya Pak Purbaya satu sisi mengatakan bahwa indeks saham yang go to the moon, dia bilang 9.000, 10.000 itu adalah menunjukkan persepsi positif terhadap ekonomi Indonesia. Tapi kok kenapa teriak-teriak mau gorengan saham? Artinya Pak Purbaya mengakui angka 9.000 sekian itu juga digoreng. Ini kan menurut saya hanya ingin membalik-balikan dua pernyataan dari orang yang sama saja gitu. Berdasarkan nalar saya sebagai analis gitu. Satu sisi mengatakan bahwa ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia sehingga akhirnya akumulatif baik. Berarti Pak Purbaya ingin mengatakan kenaikan IHSG ini posisi long. Kalau posisi long itu artinya apa? Investor memang membeli untuk kebutuhan long karena percaya ekonomi Indonesia akan baik. Atau posisi short. Kalau posisi short berarti lagi ngegoreng. Yang mana nih Pak Purbaya? Karena Pak Purbaya menyatakan statementnya dua-duanya loh. Dia mengatakan bahwa percaya terhadap ekonomi Indonesia itu posisi long, tapi bahwa dia mengatakan bahwa OJK tidak menertibkan yang namanya gorengan, saya tidak akan memberikan insentif. Itu artinya saham ini posisi short. Nah sekarang analisa saya, menurut saya apa? Menurut saya posisi short. Kenapa? Nah ini mungkin saya ingin sharing apa yang dulu ya pekerjaan saya seperti ini. Jadi saham itu Bapak Ibu sekalian, dia kalau akan naik itu ada yang disebut dengan buyer inisiator. Buyer inisiator itu adalah kelompok yang memang menaikkan harga. Kalau dia turun, seller inisiator. Saya ke poin yang dikatakan oleh Departemen Komunikasi BI. Outflow SBN lebih besar dari inflow di saham. Artinya saham ini naik sampai ke 9.000 sekian dengan volume yang tidak besar. Artinya apa? Harga naik dengan buy inisiator, volume tidak besar, tapi harga naik ke atas. Begitu harga naik ke atas, yang retailnya FOMO semua. Apalagi wah ini saham-saham konglomerat, wah dengan berbagai macam asumsi. Dan yang perlu dicatat yang naik ini semua yang underlying-nya yang punya tambang emas, tambang copper, semua yang naik itu kan itu. Ya kita ngomong lah, Bumi Resources punyanya Bakri, punyanya Salim, punyanya Adaro, punyanya segala macam. Ini yang naik semua yang underlying-nya itu adalah emas dan copper. Nah sehingga artinya apa? Semua orang beramai-ramai. Waduh ini saham ini lagi naik ke atas nih. Apalagi emasnya juga to the moon. Copper juga to the moon. Jadi artinya bahwa kenaikan ini memang kepercayaan terhadap bahwa ke depan kalau emas di pasar future itu membutuhkan penyelesaian fisik, maka Indonesia yang akan mensuplai fisiknya. Gitu juga copper. Kan harga emas yang sekarang 5.000 lebih ini kan harga future bukan harga spotnya gitu. Jadi artinya kan harga future ini akan menentukan apakah ketika di penyelesaian ada nggak nanti penyelesaian emas fisiknya dan sebagainya. Itu kan hitung-hitungan corporate action-nya. Nah sampai ke situ ya logis-logis aja bahwa orang kemudian berburu saham yang underlying-nya emas, yang underlying-nya copper gitu. Nah kemudian orang jadi bingung sendiri. Loh kok ini ada crossing? Crossing ini kan boleh dibilang ya mungkin wah ini kayaknya mulai diguyur balik gitu. Harga sahamnya kan kemudian sekarang turun.
Dari 9.200 turun ke 8.900. Apa maknanya Bapak Ibu sekalian? Maknanya sebetulnya bahwa pasar ini meningkatkan pendapatannya dari gorengan, dari volatilitas, dari saham. Karena di SBN agak terbatas. Karena floating-nya yang saya bilang tadi, dicekek oleh BI, dicekek oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga artinya apa? Dibawalah saham ini ke atas untuk meningkatkan sisi demand-nya. Begitu sisi demand-nya naik, dibawa, diguyur, keluarin barang-barangnya. Ini namanya posisi short, makanya turun lagi. Nah, jadi kalau menurut saya, posisi ini kita melihatnya apa? Melihatnya anomali dari sisi apa? Menurut saya nggak ada yang anomali. Sebetulnya ini hanya menunjukkan, mengkonfirmasi dunia dilanda oleh spekulasi yang berlebihan. Suka tidak suka, kita menjadi arena yang dianggap dalam tanda petik empuk untuk melakukan spekulasi berlebihan. Jadi saya mungkin hanya sampai ke situ dalam poin-poin yang ingin saya sampaikan. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya udah lama lah melihat soal saham, soal kayak gini. Apakah posisi hari ini baru terjadi hari ini? Enggak juga. Jadi waktu tahun 2005, 2004, 2005 itu pernah terjadi juga, sahamnya naik, rupiahnya lemah, itu pernah terjadi. Tapi memang setelah 2008 kalau saham naik, rupiahnya juga kuat. Kenapa? Karena setelah 2008 pemerintah itu mulai memperdagangkan SBN-nya di pasar sekunder, di bursa. Jadi game-nya tuh diganti Bapak Ibu sekalian, yang tadinya itu game goreng volatilitas untuk mendapatkan keuntungan arbitrase dari sisi nilai tukar itu yang selama tahun 2002 sampai 2008 pakai saham, dari 2008 ditukar dengan pakai SBN. Tapi 2016 sampai dengan 2025 SBN-nya setiap asing melakukan teori volatility ini, BI serap, BI kemudian hold, BPJS serap, BPJS hold. Sehingga mereka tidak punya ruang lagi yang cukup besar, ya akhirnya pakai saham lagi. Jadi yang terjadi sekarang di tahun 2026 awal ini mengulang sebetulnya apa yang pernah terjadi di tahun 2005. Nah, saya ingin memberikan perspektif, apa sih yang ingin diburu itu sebetulnya? Yang diburu itu yang namanya kalau di bursa itu terkenal dengan transaksi T plus. Jadi transaksi T plus itu apa? Kalau saya ngegoreng saham hari ini, modal dengkul, beli di bawah, jual di atas, jadi harga beli terbaik hari ini, harga jual terbaik di hari ini, netting saya dapat untungnya, dapat duit. Sesuai mekanisme settlement dan custodian. Ini yang disebut dengan day trading. Ini artinya apa? T0. Nah, ada penyelesaian saham ini serah terima dana dan efeknya itu di T+2. Sehingga ada durasi yang saya mainkan, saya main di hari ini, di 2 hari berikutnya, maka saya melakukan yang namanya intraday trading. Kalau tadi day trading, ini intraday trading. Jadi artinya, saya jual di harga terbaik selama 2 hari proses settlement, saya beli di harga terendah di proses settlement itu. Ditambah dengan pembiayaan margin kalau nasabah retail. Jadi pembiayaan margin itu karena dia melakukan posisi short, maka akan ada margin trading di situ. Ini transaksi T+2. Ada yang disebut dengan pengelolaan mingguan. Jadi yang namanya hedge fund, global hedge fund ini, setiap minggu dia mengakumulasi keuntungan mingguan. Ini yang disebut dengan T+5. Jadi yang T+5 ini akan dilihat dari spread harga jual terbaik selama 5 hari, harga beli terbaik selama 5 hari, itu yang dia maintain volatility-nya. Apa yang dilakukan pertama kali di sini? Dia bermain di arena T+5 dulu nih. Jadi makanya kenapa sahamnya naik kemarin, kemudian turunnya sekarang. Tapi hari ini udah mulai masuk ke durasi T+0.
T+2 gitu. Jadi artinya, apa sih bottom line dari semua ini? Ya bottom line-nya sederhana Bapak Ibu sekalian, kalau saya nggak dapat duit dari sektor real karena usaha yang susah, ya saya goreng saham saya sendirilah, kan saya juga tetap butuh hidup, kasarnya kan begitu. Jadi kan hedge fund ini akan dia dapat keuntungan di tengah ketidakpastian, di tengah hedging, di tengah segala macam, ini akan meningkat. Jadi menurut saya, apa yang terjadi saat ini bisa volatility-nya naik dan kalau kita hitung sekarang volatility spread-nya, jadi spread harga beli terbaik, harga jual terbaik dengan harga beli terbaik, spread T+0 meningkat di saham. Spread T+2 meningkat, spread T+5 meningkat. Lah, pertanyaannya kan kalau lu goreng saham lu sendiri, lu duitnya dari mana? Yang beli elu, yang jual elu gitu. Lu dapat duitnya dari mana? Inilah yang disebut dengan memancing intervensi BI di pasar uangnya. Ini yang disebut dengan arbitrase trading di prinsip-prinsip teknik perdagangan T+. Jadi yang terjadi itu ketika rupiahnya udah sampai mendekatin 17.000, BI-nya mulai melakukan intervensi besar-besaran, pasar punya peluang untuk melepaskan jual sahamnya yang besar, tapi akan tetap punya likuiditas terhadap US dollarnya. Kenapa? Karena BI-nya masuk ke intervensi. Jadi dia dapat untungnya dari mana? Ya dari selisih nilai tukarnya. Begitu ke bawah dia beli lagi tuh saham, goreng lagi dan sebagainya. Nah, dugaan saya sampai Februari itu yang akan terjadi. Di Februari kita mesti lihat indikator di Nasdaq. Karena berdasarkan data FNRA ini ya otoritas jasa keuangan di Amerika Serikat, posisi pembiayaan margin di 2025 itu meningkat 35% dibandingkan 2024. Jadi sebetulnya di global ada kekhawatiran akan terjadi bubble di saham di bulan Maretan. Orang menduga akan terjadi di saham-saham teknologi, saham-saham startup di Nasdaq. Nah menurut saya kalau misalnya itu terjadi dan betul-betul sebagai banyak forecast banyak orang Nasdaq akan mengalami bubble posisi shock 2025 di bulan Maret, menurut saya itu akan menjadi hentakan besar bagi pasar keuangan kita di tengah isu fiskal kita juga tidak baik-baik saja. Jadi kita bisa dihajar dua isu sekaligus. Sahamnya kena banting kondisi psikologis global bubble, mata uangnya kena isu sentimen tekanan fiskal. Nah, saya ingin memberikan praduga positif kepada Menteri Keuangan Baya Yudi Sadewa. Dia mengatakan, banyak orang mengatakan, "Ini orang sombong banget, kalau saya bank sentral 2 malam selesai." Tapi saya memaknainya sederhana sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Menurut saya ada 2 hal. Dia ingin melakukan yang namanya intervensi pasar at all cost, tapi saya rasa kalau at all cost akan kehabisan nafas sendiri. Kedua, sebetulnya pendisiplinan pasar. Jadi pendisiplinan pasar ini apa? Underlying yang masuk ke pasar uangnya, terutama dari saham, dilakukan penegakan hukum oleh OJK. Jadi kalau misalnya itu terkait dengan pasal 91, pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, maka OJK akan seperti kita nonton bola gitu Bapak Ibu sekalian, ada VAR-nya. Setelah dilihat dari VAR, ini transaksinya mengandung unsur transaksi semu. Unsur yang namanya menguntungkan pihak tertentu. Maka berdasarkan VAR golnya dianulir karena offside. Karena golnya dianulir, maka yang dia masuk ke pasar clearing di pasar uang antara bank pun jadi gagal. Artinya spekulasi itu dihentikan lewat penegakan hukum. Tapi ada yang nanya ke saya, "Lu yakin pemerintah akan kayak gitu?" Ya enggak juga sih, karena setiap ngomong penegakan hukum kayak omong-omong terus kalau menurut saya gitu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa
Cara pendisiplinan pasar itu adalah salah satu cara gitu, bahwa pemerintah melakukan penegakan hukum seperti juga yang dilakukan oleh US SEC di tahun 2008, dia mencegah efek spiralnya dengan melakukan penegakan hukum, tapi kita akan menghadapi dilema juga. Kalau kita melakukan penegakan hukum, maka likuiditasnya akan terhenti. Dan saya masih ingat statement ketika banyak bankir, banyak pelaku pasar tidak suka ketika era Gubernur BI, sepanjang ingatan saya ketika era Pak Darmin Nasution. Pak Darmin itu dianggap mengerem yang namanya likuiditas pasar uang, dan bahkan Pak Darmin dalam beberapa statement-nya mengatakan, "Ya silakan aja cari US dollarnya, kita nggak mau masuk kok." Dia malah melakukan antitesis. Jadi kalau rupiahnya melemah, BI masuk. Dia nggak mau masuk-masuk meskipun melemah, dia bilang, "Ya adu kuat aja," gitu. Tapi itu tidak disukai Bapak Ibu sekalian oleh para bankir dan juga oleh pelaku pasar domestik kita gitu. Dan kemudian Pak Agus Marto menggantikan Pak Darmin, pendekatan Pak Agus Marto adalah likuiditas gitu. Jadi kalaupun si rupiah itu melemah, asal likuiditasnya ada, everything is okay gitu. Makanya cara berpikir bank sentral bukan ke angkanya 17.000, angkanya jadi berapa. Dia hanya concern volatility-nya dia tetap bisa jaga di 6-7% gitu. Itu perbedaan pandangannya gitu. Cuman saya ingin mengatakan, apakah permainan volatilitas ini masih tetap kita bisa lanjutkan di tengah geopolitik, geoekonomi dunianya kayak gini, penuh ketidakpastian. Harga emas aja udah kayak segini gitu. Kenapa? Karena trickle down efeknya semakin tidak berjalan Bapak Ibu sekalian. Saya ambil contoh, kelompok kaya, katakanlah saya kelompok yang punya family office, saya jadi masuk ke hedge fund, saya dapat untung nih, dari goreng saham saya sendiri, dari rupiah saya. Kalau dulu saya pakai belanja gitu, sehingga netes ke bawah. Sekarang kondisinya, begitu saya dapat untung dari saham, saya beliin emas. Netes ke mana-mana gitu, itu yang terjadi sekarang gitu. Makanya ekonomi ini menurut saya sepakat dengan Pak Purbaya, dorong dong kreditnya agar M0-nya basah. Tapi saya ingin memberikan pandangan ke Pak Purbaya, M1-nya kondisinya berbeda betul, karena sekarang ada faktor geopolitik yang disebabkan oleh harga emas. Orang yang punya M1-nya juga mengalihkan portofolio ke emas gitu. Mohon izin Pak, Yanuar itu 3 menit lagi. Ya, Mohon izin. jadi itu poin-poin dari saya Bapak Ibu sekalian. Jadi ya saya hanya memberikan ya apa yang saya tahu gitu. Mungkin nanti yang lebih terstruktur bisa oleh yang lain, nanti juga ada Pak Halim kan, mungkin Pak Halim juga bisa bercerita lebih banyak. Tapi kalau saya sih intinya balik lagi, ini udahlah ujungnya duit gitu. Dan kemudian yang kita hadapi itu hedge fund gitu, bukan netizen. Hedge fund dia akan mengelola setiap ketidakpastian adalah uang, makanya disebut hedge fund, hedging kan. Jadi ya saya ingin mengatakan bahwa kembali ke pertanyaan diskusi kita, apakah ini anomali? Tidak, pernah terjadi tahun 2005. Ini hanya menunjukkan aja bahwa spekulasi berlebihan terjadi di pasar. Pilihannya apa? Pilihannya bisa penegakan hukum, tapi kalau penegakan hukum juga bisa menjadi bumerang di saat kondisi seperti ini. Dan yang paling penting bagi saya adalah kita perlu jujur sama diri sendiri gitu. Apakah tekanan fiskal ini nyata atau tidak? Sepanjang pemerintah mendenial terus menurut saya, yang namanya hedge fund mah ya doyan aja ditepuk tanganin terus, "Ayo deh, terus hajar deh, hajar, ngomong apa ngomong itu." Semakin Anda tidak bisa menggait yang namanya kan gini ya, kita itu dalam posisi kayak gini butuh kawan bersama, butuh musuh bersama. Kawan bersama kita apa gitu? Kawan bersama kita hidup kita susah gitu. Selama ini yang namanya ekses likuiditas negara asing itu masuk ke dalam yang namanya bakar duit, nanamin duit di pinjol, nanamin duit di startup, itu yang netes ke rakyat kita di bawah, sektor informal kita.
Begitu yang namanya ini berubah, bakar duitnya digeser ke yang namanya safe haven, yang namanya emas, bahkan yang namanya kripto aja jatuh dan sebagainya. Ini yang mengakibatkan menurut saya, sektor informal kita yang selama ini dapat uang murah lewat pinjol, uang murah lewat bakar duit startup, dia nggak dapet lagi. Jadi menurut saya, ya banyak skema, tapi terakhir menurut saya, apa bacaan saya? Bacaan saya kelihatannya kalau saya lihat apa yang terjadi akhir-akhir ini, tampaknya Presiden Prabowo sangat meyakini sepanjang non big state yang mengatur dunia ini masih mendukung dia dalam sisi rejim politiknya, maka dia tidak akan jatuh. Kurang lebih sepanjang misalnya Amerika dan hedge fund di belakangnya yang membiayai politik Amerika dalam mengatur dunia, ya kasarnya statement terakhir soal Israel lah gitu ya. Ya saya nggak mau nyebutin tentang itu lebih jauh ya, karena saya juga bukan ahli agama, bukan ahli politik gitu. Tapi kan bahwa kalau kita lihat yang namanya hedge fund ya relasinya memang apa, tangan-tangan proksinya, Yahudi di politik Amerika ya, itu kan fakta ya gitu. Jadi artinya bahwa kelihatannya beliau meyakini dengan masuk ke Dewan Perdamaian, meyakini segala macam, kalaupun kita besok harus bayar hutang, segala macam akan tetap dibantu gitu. Kelihatannya itu keyakinannya ya menurut saya. Jadi keyakinannya beliau meyakini bahwa, eee eee, dengan posisi itu kelihatannya kita bisa melalui tahun 2026, 2027 dengan, bantuan, hedge fund-nya. Ini saya juga ingin mengingatkan, presiden, menurut saya, eee, hedge fund dan sebagainya juga pragmatis gitu. Ini akan bersaing dengan yang namanya perang kelas yang kemungkinan bisa juga terjadi di domestik, terutama terkait dengan kelas menengah yang terjepit, kelas menengah yang juga tidak bisa lagi ngutang untuk sekedar konsumsi gitu ya. Kalau ininya meletus duluan menurut saya beliau juga akan ditinggal seperti halnya juga dulu Orde Baru ditinggal ya gitu. Jadi ya saya ingin mengatakan, ya semoga semua baik-baik saja. Saya hanya berharap sebetulnya krisis tidak terjadi, karena pengalaman saya krisis 98 yang kaya tetap kaya ya, sekarang juga tetap kaya gitu, ya kan. Yang jadi krisis itu menurut saya buat kelompok kaya adalah permainan, buat kelompok kelas menengah itu adalah lelucon gitu, buat kelompok di bawah tragedi gitu. Jadi kan kelompok tengah ini lelucon, kalau sepanjang belum kena ke dia, dia masih lelucon aja gitu, masih ngomong, "Wah hebat nih, Purbaya baru ngomong aja rupiahnya udah sekarang menguat lagi ke 16.700." Itu kan menurut saya lelucon ya, kita harus lihat juga real datanya gitu. Jadi kelas menengah kita sepanjang belum kena ya masih senang dengan lelucon-leluconnya gitu ya, tapi kalau begitu kena akan ngamuk sendiri gitu ya. Sementara buat yang di bawah ya tragedi gitu, mau apa yang terjadi pun tragedi gitu. Jadi ya saya hanya ingin mengatakan ya, cegahlah krisis, dan untuk mencegah krisis jangan sampai terjadi yang namanya perang antar kelas.